Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Editorial. Bersama saya Adan Ramadiano di Editorial Pagi. Hari ini kita akan ngobrol dengan sosok karyanya tumbuh dengan semangat dan kata-kata. Beliau adalah Muhammad Ramli, founder dari Mudah Menulis, komunitas literasi yang terbuka untuk siapa saja. Dan juga beliau merupakan penggerak dari Kawan Bertumbuh yang berisi konten inspiratif soal self improvement dan makna hidup. Bang Ramli juga dikenal sebagai penulis dan juga selalu mengisi sebagai narasumber di webinar maupun di seminar-seminar. Dan baru saja Bang Ramli terpilih di IP Anwa ya, Bang, ya, di UNESCO gitu. Dan Bang Ramli juga dikenal dengan di runner up Duta Baca Profesi 2024. Ya, luar biasa sekali. Dan juga baru-baru saja juga juara satu lomba resensi buku, benar ya? Wih, luar biasa banget ya, Bang. Prestasinya. Jadi pagi ini kita akan kumpas tuntas dari Bang Ramli sendiri. Baik, kita langsung menyapa saya. Selamat pagi, Bang Ramli. Selamat pagi, Bang. Jadi Bang Ramli, pertama-tama terima kasih Bang sudah hadir di sini ya, di editorial pagi ini. Jadi saya penasaran nih Bang, dulu Abang tuh suka nulis dari dulu pas kecil suka nulis atau justru nggak kepikiran gitu nulis sampai sekarang malah tiba-tiba jadi penulis gitu? Oke. Baik, kalau berbicara tentang suka nulis, di awal sebenarnya bukan suka nulis, tapi suka membaca. Oh, suka membaca suka ya? baca buku. Dari kesukaan baca buku itu akhirnya saya berprinsip untuk menaikkan level. Karena saya selalu berpikir bahwasanya level 1 itu adalah suka membaca, level 2 adalah bagaimana hasil daripada bacaan kita itu diinterpretasikan dalam sebuah tulisan. Nah, gitu. Ya, luar biasa ya. Nah, kalau misalnya kan Abang kan lagi nulis nih ya. Ya. Lagi nulis apa saya boleh tahu? Sekarang masih lagi nulis self improvement yang berseri tentang healing untuk generasi milenial sama generasi zilenial hari ini. Karena kan memang sekarang ranahnya kita berada pada teman-teman atau generasi yang milenial sama generasi zilenial yang memiliki tanda kutip problem yang kompleks ya. Iya, gitu. Sangat ramai lah di sosial media maupun di lingkungan sekitar juga kadang ada permasalahan dari generasi-generasi itulah ya. Iya, benar. Gitu. Misalnya kan Bang, kalau lagi buntu, lagi nulis, lagi buntu nih, apa yang biasa Abang tuh balikin moodnya itu buat nulis gitu? Oke, kalau lagi buntu, kalau dalam komunitas itu disebut sebagai writer block. Writer block itu adalah titik kebuntuan di mana kita tidak tahu atau stuck untuk menulis lanjutan tulisan ini seperti apa. Maka ada beberapa hal yang sering saya lakukan secara pribadi. Yang pertama adalah saya tidak akan memaksa otak saya untuk berpikir. Jadi saya ngambil jeda, menutup laptop, kemudian melakukan hal-hal seperti nonton podcast atau misalnya baca buku ataupun diskusi tentang apa yang saya tuliskan. Nah, setelah melalui hal-hal seperti itu baru saya kembali untuk menulis lagi ya gitu. Kadang kan kalau kita lagi nulis kan tiba-tiba kok buntu gini. Kadang ada orang yang dipaksa akhirnya nggak jalan-jalan. Benar. Oh, boleh diceritakan Bang, kalau ini kan Abang buat komunitas Mudah Menulis itu ya? Ya. Nah, itu kok bisa kepikiran gitu bikin komunitas gitu? Apa emang ditarakan nih nggak ada atau gimana? Oke, baik. Kalau Mudah Menulis.id ini adalah memang sebuah komunitas yang memang kita berfokuskan pada literasi menulis awalnya. Jadi tahun 2019 itu kami bentuk inisiasi Mudah Menulis.id yang memang memberikan pendidikan atau training kepada teman-teman yang ada di Kalimantan Utara khususnya untuk gimana nih supaya
apa yang kita baca ini bisa menghasilkan sebuah produk literasi dalam bentuk buku. Nah, tapi seiring perjalanan daripada muda menulis.id ini ternyata tidak hanya interestnya itu orang-orang Kalimantan Utara, tetapi di luar seperti Di luar di juga Jogja, Surabaya, Bandung, Makassar, hingga kita sudah berkolaborasi dengan beberapa mahasiswa ataupun kampus yang ada di luar negeri. Contoh misalnya kita tahun 2024 kemarin kita ngisi pelatihan kepenulisan dari mahasiswa GIFU di Jepang untuk magister. Sampai Jepang juga ya? Sampai Jepang, gitu. Seru. Keren. Gitu. Biasa tantangan terbesarnya apa sih Bang? Kan lumayan ini ya. Ini udah mulai dari tahun berapa? Mulai dari tahun 2019 2019. dan kita sudah ada 25 angkatan. 25 angkatan itu sudah menghasilkan 1.500 alumni yang masuk dalam program-program kami gitu. Dan kita udah pernah beberapa juga kolaborasi dengan beberapa NGO luar negeri seperti misalnya GIZ yang memang kita kemarin memberikan pendidikan kepada petani tambak bagaimana mereka mengelola tambak mereka yang ramah lingkungan. Jadi tidak mencemari misalnya sungai ataupun habitat hewan lainnya. Gitu. Jadi hasilnya tuh nggak harus bikin buku gitu. Iya ya. Jadi ya luas lah apa jangkupannya gitu. Ya. Nah. Dan tantangannya sih apa sih Bang? Ada nggak tantangannya selama ini saat membangun? Tantangannya sih lebih pada ini sih ya, bagaimana kita bisa time manajemennya, ngatur waktunya supaya semuanya maksimal. Nah gitu. Jadi tantangannya lebih pada bagaimana ngatur waktu supaya lebih maksimal dan produktif semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah karena yang kita bina ini atau berikan pelatihan ini adalah orang-orang memang dasarnya nol. Jadi kita harus memulai semua bagaimana memberikan mereka pemahaman yang memang dari nol. Contoh misalnya nih, kapan penggunaan kata di disambung sama dipisah. Ini kan banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali tuh. Banyak orang keliru tentang itu. Padahal itu kecil sekali. Iya, soalnya basic banget. Karena kan kita di SD sudah dipelajari tentang kapan misalnya kalau di rumah itu dipisah nggak atau disambung. Nah, itu hal-hal yang seperti itu orang masih banyak tidak paham. Nah, itu salah satu tantangan yang perlu kami berikan sebenarnya mereka paham dengan konsep-konsep dasar seperti itu. Ada cerita menarik gak Bang tentang tantangan-tantangan ini gitu? Oke. Baik, ada hal yang menarik. Ini salah satu dari kelas kami. Namanya Bu Inayah Zakaria. Beliau ini adalah kepala sekolah di TK Tanaliah KTT. KTT. Ya, jadi beliau ini kami memang bina dari awal dari mekanisme penulisan yang itu tadi yang saya bilang bahwasanya tidak tahu mana penumputan di yang harus dipisah sama disambung. Namun beliau meskipun sudah berumur ya 50 tahun ke atas menjadi seorang kepala sekolah, tapi beliau itu kreatif dan inovatif. Jadi hingga sekarang buku beliau itu sudah ada sekitar 8. Itu dari mulai nol yang tidak tahu sama sekali mekanisme atau struktur kepenulisan, akhirnya sudah memulai 8 karya. Gitu. Luar biasa. Keren ya ini komunitas. Gimana tuh kalau mau gabung Bang? Kalau kita kan ada beberapa program nih Bang. Yang pertama kita adalah program namanya kelas solo. Kelas solo itu adalah memang kita pendampingan sama teman-teman yang mau memiliki karya solo gitu. Jadi kemudian ada yang namanya kelas antologi. Kelas antologi itu adalah perkumpulan teman-teman nulis. Nanti kita satukan dalam satu buku kemudian kita terbitkan. Nah, antologi ini beberapa bagian lagi nih. Ada yang antologi cerpen, memoir, puisi, artikel, opini dan sebagainya. Jadi setiap sebelum tahun ini kita memang buka setiap bulannya. Jadi nanti kami berikan informasi di Instagramnya mudamenulis.id itu. Gitu. Sama kita ada beberapa kolaborasi dengan beberapa instansi, organisasi sama sekolah. Karena kan karena beberapa memang sekolah yang meminta gimana nih supaya guru-guru kami nih dibina, didampingi, karena sekolah juga yang kami dengar itu mereka harus memiliki produk literasi. Gitu. Ya, karena sekolah ya di situ bisa menyebarkan literasinya tadi
tentang komunitasnya itu tadi juga Iya. kan. Karena kan kalau salah satu STM atau standar pelayanan minimum daripada pendidikan itu kan salah Iya. satunya adalah penerapan literasi numerasi dan Hmm. itu kita masuk di situ. Jadi seringkali dari jenjang TK, SD, SMP, SMA kita sering melakukan pelatihan itu, pelatihan tentang literasi numerasi baik kepada siswanya maupun kepada Gurunya. tenaga pengajarnya atau gurunya. Gitu. Luar biasa bagus. Keren keren keren. Mungkin kita langsung ke ini kali ya. Lanjut kali Bang ke Abang ini kan terpilih nih di APNY UNESCO ya? Ya, Asia Itu apa sih, Bang? Pasifik itu Itu apa? berarti ya, Asia Pacific Intergency Networking on Youth. Iya, Itu iya. adalah sebuah proyek daripada UNESCO yang memang organisasi pendidikan tingkat dunia ya. Iya. Jadi awal mulanya itu kami terpilih karena kami mengambil bagian daripada SDGs. SDGs itu SDGs. adalah Sustainable Development Goals yang Oke. mana mereka memiliki 17 tujuan. Nah, kami ngambil satu poin Oke. itu adalah poin keempat, namanya quality education, pendidikan berkualitas. Nah, itu semuanya berawal dari kami mewakili Kalimantan Utara dalam kegiatan U Action Forum. U Action Forum itu adalah penyaringan pemuda-pemuda inspiratif, pemuda-pemuda inovatif dari 480 pemuda kepilih 60. 60 aja? Ya, 60 orang yang mewakili setiap daerahnya untuk mempresentasikan best practice tentang apa sih yang kamu lakukan di daerah, dampaknya apa. Jadi ada beberapa yang ngambil lingkungan, sanitasi, kemudian pendidikan. Kalau kami secara pribadi ngambil pendidikan. Dari situ semua kemudian dilihat dari UNESCO bahwa oh ini udah memberikan dampak nih sama pendidikan. Karena kan ada namanya program kami namanya Sustainable of Class Education. Nah, itu apa lagi, Bang? Itu program besar yang mana kami memberikan pelatihan, ada Oke. namanya Assistant Talks, bagian memberikan workshop kepada pemuda-pemuda tentang pendidikan. Bahwasanya pendidikan adalah sesuatu hal yang bisa jadikan kita kendaraan untuk memaknai hidup ini. Salah satunya adalah kita memiliki the power of dream, berani untuk kita bermimpi gitu. Iya, pasti. Jadi itu adalah salah satu rule atau proses terpilihnya kami karena mengambil bagian daripada SDGs poin keempat, quality education itu. Dan kami satu-satunya yang mewakili Asia Pasifik. Jadi kan setiap tahun UNESCO itu proyeknya adalah memilih satu komunitas, satu pemuda yang memang berdampak pada SDGs itu. Dan itu bukan skala Asia Tenggara tapi Asia Pasifik. Pasifik ya, lumayan lebih luas lagi. Ya, lebih gitu. luas lagi. Gimana sih Bang perasaannya udah terpilih dari 400 lebih ya? Ya, luar biasa. Tapi saya selalu berpikir gini, setiap kesempatan yang diberikan ke kami itu, kami selalu menganggap itu adalah sebuah wadah untuk bertumbuh. Jadi satu eufora kebahagiaan itu tidak membuat kita untuk berlarut atau bisa mengatakan bahwa oh saya keren loh gini, tetapi bagaimana proses daripada kita lolos itu menjadikan kita lebih bertumbuh lagi, lebih baik lagi untuk berdampak gitu. Karena kan jangan sampai kita terlalu bahagia tetapi kita tidak menemukan substansial daripada oh kenapa kamu bisa dipilih, kemudian what is next, apa selanjutnya nih yang kamu bisa lakukan nih, itu yang paling terpenting. Kalau kamu kepilih, apa selanjutnya yang bisa kamu lakukan, apa selanjutnya yang bisa kamu berikan. Iya, gitu. pastilah kan kalau kita di forum besar kita berpikirlah apa yang kita harus berikan kepada masyarakat luas, apalagi di lingkungan kita terpenting gitu kan. Benar lah. Ya. Gimana Bang? Kalau ada nggak Bang? Kalau apa yang Abang dapat di ini nih di APN UNESCO ini kan? Insight pendidikan itu apa yang Abang dapat di situ gitu? Ada hal menarik gitu bisa diterapkan di mungkin Tarakan atau di Indonesia sendiri? Oke, hal menariknya adalah riset mindset sih sebenarnya Bang. Riset mindsetnya adalah bahwasanya pendidikan itu bukan dijadikan sebagai aset awal untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi insight-nya tentang pendidikan itu adalah jadikan pendidikan itu sebagai pembentukan karakter identiti kita. Jadi pembentukan karakter kita tentang
kita ada skill atau potensi yang bisa kita kembangkan, kemudian dengan skill yang kita miliki itu apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Iya, Jadi betul. aset tentang pendidikan kita itu tidak boleh dimaknai bahwasanya ini adalah langkah awal saya nanti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nih. Saya ngambil jurusan di pendidikan ini, berarti pekerjaan saya ke depan akan gini banyak nih, gitu selebihnya ya. gini dan sebagainya. Padahal bukan keahliannya Iya, gitu kan. gitu. Jadi lebih pada kita reset your mindset, kita reset mindset kita bahwasanya pendidikan itu adalah bagaimana membentuk karakter kita, dari karakter kita kemudian membentuk mindset kita supaya lebih banyak berdampak sama orang. Itu sih yang paling terpenting insight-nya. Eh, menurut abang nih, kan ada quality education di SDGs ya. Itu penting banget nggak dibuat generasi muda kita ini? Bagaimana menurut abang gitu? Oke, sangat Untuk penting generasi- sekali. Sangat penting ya. Sangat pasti penting ya. sekali. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini Bang adalah tentang pendidikan itu bukan hanya sebatas kita berbicara tentang ruang kelas. Jadi pendidikan itu bukan hanya sebatas tentang antara seorang guru dengan seorang siswa. Bukan sebuah proses tentang cuma guru dengan siswa, tetapi pendidikan itu bisa kita dapatkan baik di dalam ruang kelas ataupun di luar ruang kelas, karena memang tidak bisa kita menutup mata ada beberapa hal yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah tetapi kita dapatkan juga di luar daripada kelas itu atau di luar daripada sekolah. Begitupun misalnya ada beberapa hal yang hanya kita dapatkan di sekolah dan kita tidak dapatkan di luar sekolah. Jadi itu. Jadi ketika kita berbicara tentang pendidikan, penting nggak sih dengan generasi kita sekarang hari ini? Sangat penting sekali penting, ya. gitu. Karena pendidikan itu adalah salah satu wadah kita untuk pertama sebenarnya be yourself, mengenal Iya, diri kita mengenal sendiri. diri kita sendiri, Iya, dengan pendidikan sebenarnya kita akan menjadi tahu, oh saya sebenarnya seperti ini, apa yang saya inginkan, visi saya ke depannya seperti apa, potensi apa yang bisa saya kembangkan, kita tingkatkan. betul. Semua diawali dari pendidikan. Iya. Gitu. Apalagi kan banyak orang yang mementingkan, oh gaji di sini besar nih, padahal dia nggak kompeten di situ, maksa gitu jadinya. Padahal misal kalau dia belajar tentang apa yang dia ahli, mungkin itu bisa jadi tombak dia untuk ke depan gitu kan. Benar. Makanya sekarang salah satu self improvement yang harus dimiliki generasi sekarang, selain mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, mereka harus paham tentang apa sih potensi yang saya miliki nih. Iya. Supaya kalau kita sudah paham tentang potensi yang kita miliki, kita bisa improve, kita bisa grow up, kita harus bisa senantiasa tingkatkan, kita berproses belajar dan terus belajar. Betul sekali, betul. Konsisten juga perlu ya pastinya ya. Konsisten, disiplin gitu. Benar. Susah saja kalau nggak konsisten kan. Dimana saya pernah baca buku disiplin itu suatu kebebasan gitu. Dimana disiplin, misal saya disiplin belajar piano gitu. Saya sudah bebas gitu sekarang bermain piano dengan bebas gitu. Kalau banyak yang mikir bahwa disiplin itu terkekang, padahal disiplin itu untuk kedepannya bisa membebaskan kita dalam apa yang ingin kita tekuni itu gitu. Benar. Sebenarnya ada 3 rule sebenarnya yang saya pahami ya. Rule yang pertama adalah strong why. Strong why itu adalah apa sih niat kita atau tujuan besar kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya ini, saya suka nge-gym. Tujuan besarnya apa untuk nge-gym? Apakah jadi binaraga kah? Cari program healthy lifestyle-nya kah? Atau misalnya memang hobi saja dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah disiplin. Karena kita kan biasa sering dapat motivasi ya, kita baca buku, nonton podcast, kita termotivasi, tetapi tidak hanya pada batas motivasi, tetapi bagaimana kita disiplin. Kemudian rule yang ketiga adalah bagaimana kita konsisten. Nah, ini yang terpenting nih. Kita misalnya udah disiplin nih, tetapi kita tidak konsisten gitu. Contoh misalnya ini, kita disiplin untuk main piano setiap pukul 6 pagi atau misalnya pukul 9 pagi, tetapi sudah kita disiplin tetapi kita tidak konsisten ya, sama aja gitu. Betul. Kan abang ini udah banyak lah gitu dapat prestasi. Waduh, saya nggak kebayang lah banyak betul prestasinya gitu. Dari runner up ya bang, duta baca itu ya. Runner up juga, juara 1 resensi baru-baru aja nih kan. Terpilih juga. Nah, apa sih bang yang paling berkesan gitu menurut abang
sampai bisa sampai saat ini gitu? Yang paling berkesan sebenarnya pada proses belajarnya sih Bang. Jadi setiap misalnya nih saya terpilih sebagai runner up duta baca, berarti yang paling berkesan adalah proses untuk sampai ke runner up itu. Misalnya saya terpilih sebagai perwakilan Asia Pacific Interagency Networking on Youth, proses belajarnya seperti apa? Atau misalnya saya juara satu misalnya resensi buku di BI kemarin, proses belajarnya seperti apa? Karena gini, satu hal yang paling identik dengan orang ya, orang itu lebih fokus pada hasil dari seseorang ya. Padahal Itu pentingnya proses. iya, pentingnya proses. Mereka nggak tahu misalnya, oh kok bisa juara satu, keren ya gitu. Iya. Tapi ada proses yang dilalui untuk bisa juara satu. Nggak langsung misalnya daftar lomba juara satu, plug gitu. Iya. Tapi ada Iya. proses gitu. Iya, ada beberapa kali jatuh gitu. Iya benar. Nah itulah yang paling berkesan bagaimana kita memaknai setiap proses-proses yang ada. Kita daftar ini, kemudian ikut ini, berdampak ini, proses-proses itulah yang paling berkesan sebenarnya. Bukan sebuah hasilnya. Karena kan salah satu hal yang perlu kita program dalam mindset kita Bang adalah tentang jangan pernah kita berekspektasi pada sebuah hasil. Karena hasil itu bukan hak mutlak kita. Kita nggak bisa menentukan betul, hasilnya seperti apa. Iya, betul. Tetapi yang bisa kita putuskan adalah bagaimana kita berproses untuk memberikan sebuah kemaksimalan. Kita berikhtiar, kita berusaha maksimal, hasilnya tetap bukan kita yang nentuin. Bukan kita yang nentuin. Gitu. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya Iya. untuk hasilnya ya kita Iya, berharap yang ke atas saja lah. kita berserah, kita nggak ada hak mutlak prerogatif untuk Iya. saya nentuin hasilnya, Iya. bukan gitu. Betul. Nah, kan ngomongin tentang hasil nih, tapi ada banyak anak muda sekarang tuh takut gitu buat nulis gitu. Takut jelek lah, apa menurut Abang gimana ngatasin hal tersebut gitu? Oke, itu masalah klise tuh. Iya. Jadi kebanyakan memang orang kenapa enggak nulis? Ada beberapa masalahnya. Pertama, insecure. Insecure pertama, kalau saya nulis nanti diberikan komentar misalnya nggak bagus, nggak berkualitas. Kemudian kenapa nggak nulis misalnya saya nggak punya ide dan saya nggak punya waktu. Nah ini sebenarnya hal-hal yang klise dan itu sebenarnya makanya di komunitas kami di mudamenulis.id ada sebuah prinsip namanya believe in yourself, percaya sama diri sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena jangan pernah kita berharap orang lain percaya dengan tulisan kita kalau kita sendiri sebagai seorang penulis tidak percaya dengan tulisan kita. Jadi yang perlu misalnya kalau kita misalnya insecure dengan mengatakan tulisan kita jelek, maka yang perlu diperbaiki bukan orang yang akan membaca itu tapi diri kita sendiri. Itu. Kita udah maksimal nggak untuk nulis sesuatu yang berkualitas atau sesuatu yang tidak jelek. Makanya itu yang bisa kita usahain. Bukan kita mengusahakan supaya orang suka dengan tulisan kita. Tetapi kita bisa mengusahakan untuk nulis sesuatu yang mungkin bisa berkualitas atau bagus untuk dibaca. Sama ada prinsip, ini perlu nih, prinsip adalah setiap buku akan menemukan pembacanya. Jadi boleh jadi nih saya nulis sebuah novel nih kan Bang. Nah saya sodorkan ke Abang, ternyata Abang bilang nggak bagus. Karena mungkin boleh jadi genre buku yang Abang suka itu bukan novel tapi self improvement gitu, nggak sesuai. Gitu. Bagaimana Abang nih, misal dari mungkin ada teman-teman yang pengen baca gitu, apa yang perlu dilakuin gitu? Karena dia bingung mau baca apa gitu. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan supaya menumbuhkan kegemaran atau kesukaan membaca adalah kita temukan dulu buku apa sih yang kita sukai. Nah, menemukan buku yang kita suka itu bisa dari proses misalnya sekarang kita lagi butuh apa. Contoh misalnya saya sekarang lagi berada pada fase quarter life crisis, gimana saya nggak tahu saya mau kedepannya seperti apa. Gitu. Nah, boleh jadi itu bisa menjadi langkah awal kita mencari buku yang bisa menjawab keresahan kita. Atau contoh misalnya saya suka mendengarkan kisah-kisah yang romance, berarti boleh jadi kita bisa mencari buku novel yang tentang romance atau cinta-cintaan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kita memberikan akses kepada diri kita yang mudah untuk mendapatkan buku. Contoh nih misalnya, akses yang paling mudah adalah membuat kartu di perpustakaan untuk peminjaman buku. Kalau kita misalnya nggak punya budget untuk
beli buku. Atau misalnya kalau kita punya budget untuk beli buku, berarti akses mudah yang bisa kita berikan. Oh, saya mau membuat sebuah habits, kebiasaan setiap bulan itu saya harus beli satu buku. Nah, kemudian yang ketiga adalah memang kita membangun habitsnya itu. Membangun habitsnya itu adalah usahakan kita memiliki habits. Oh, misalnya dalam sebulan ini saya harus membaca buku minimal satu. Nah, itu. Jadi itu salah satu proses untuk menumbuhkan kegemaran membaca. Tetap disiplin juga dan konsisten. Benar. Disiplin dan konsisten. Kalau nggak ada itu ya susah juga. Kadang banyak mereka tuh banyak alasan aja gitu padahal. Ya, gitu. Misalnya ada nggak bang buku yang abang tulis sendiri, abang suka gitu bukunya gitu? Oh, oke. Ada nggak bang? Salah satu buku yang saya suka itu adalah buku tentang inspiring journey. Itu yang saya suka, dan itu sudah 2 kali cetakan kedua. Itu bercerita tentang bagaimana proses perjalanan saya mewakili Kalimantan Utara dan Indonesia dalam kegiatan namanya kegiatan International Islamic Cooperative Study di 3 negara ASEAN. Dan itu kami kepilih 2 kali, tahun 2020 sebelum COVID sama tahun 2022. Jadi salah satu yang kenapa saya suka itu karena itu saya nuliskan tentang proses saya gimana saya mempersiapkan diri untuk presentasi di NUS. NUS itu adalah National University of Singapore. Yang memang merupakan kampus terbaik di Asia ya, itu nomor 1 di Asia. Dan saya harus membuat diri saya percaya bahwa saya bisa nampil presentasi di teman-teman mahasiswa NIS gitu. Keren. Sampai di situ juga ya titiknya. Keren. Mungkin kita sesi akhir kali ya bang. Oke. Ada pertanyaan apa bang pesan buat anak Indonesia yang mau berkontribusi di dunia literasi atau pendidikan kita? Ada pesan nggak bang? Oke. Pesannya simpel sebenarnya. Yang pertama adalah tentuin, kemudian temukan apa yang ada dalam diri kita. Dalam konteksnya di sini potensi kita apa sih? Kan setiap orang kan berbeda potensi. Nah, tentuin dulu potensinya apa yang bisa kita berikan, karena untuk memberikan sesuatu itu kita harus memiliki sesuatunya itu. Tuh, jadi contoh misalnya saya mau berdampak pada hal literasi, kita sudah memiliki nggak hal-hal yang literasi? Karena kan konteks literasi banyak bang. Pertama kita bisa menjadi pengurus komunitas literasi, atau kedua kita bisa menjadi pegiat literasi, atau misalnya kita bisa mengambil bagian daripada TBM, Taman Bacaan Masyarakat, sebagai bagian pengurus TBM itu. Makanya yang pertama adalah temukan dulu potensi kita dalam hal literasi seperti apa, kemudian petakan tentang step by step untuk dampak kita itu seperti apa. Contoh misalnya saya mau khusus ngurusin TBM, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membaca dan literasi. Jadi itu. Dan yang paling terpenting adalah ada 3 kata. Katanya itu mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya. Kayak salah satu ini ya e-commerce gitu. Pernah ikut ada. Tapi itu adalah sesuatu hal yang powerful ya. Mulai aja dulu. Gitu kan karena kan kita bisa nih merencanakan ya. Kita bisa berwacana step by step strateginya ini, tapi kalau nggak dimulai ya nggak sama sekali. Mungkin hari ini kita mengatakan saya mau gini, tetapi ternyata tahun depannya kita masih berwacana saya mau ini, karena tidak itu keberanian untuk memulai. Iya. Ada nggak bang satu kata gitu? Jadi abang nih lanjutin menulis itu bla 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 bla. Oke, boleh. Oke, menulis itu mudah. Begitu teman-teman. Menulis itu mudah gitu. Oke. Itu mungkin akhir dari ini ya, editorial pagi. Menulis itu mudah gitu. Jadi luar biasa ya teman-teman gitu, sobat editorial. Jadi hari ini kita belajar gitu, bukan soal menulis itu bukan soal bakat gitu, tapi keberanian untuk memulai gitu, dan ketekunan untuk bertumbuh gitu. Jadi terima kasih Bang Ramli gitu
atas inspirasinya. Semoga literasi dan perbaikan diri terus menyala gitu dimanapun kita berada gitu. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Saya dan Ramadiano pamit undur diri. Satu pesan dari saya, tetap semangat dan tetap bertumbuh.